Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Julius Suseno dengan nomor NRP 5803024 Jadi, hari ini saya akan menjelaskan tentang operator di Python. Yang pertama, operator di Python itu dibagi 7. Yang pertama ada operator aritmatika, operator perbandingan, operator logika, operator penugasan, operator identitas, operator keanggotaan, dan juga yang terakhir operator bitwise. Jadi, kita hari ini akan mencoba, kalau saya memakainya di Tony. Kalau teman-teman mau menggunakan Visual Studio Code atau mungkin aplikasi yang lainnya, dipersilakan senyamannya teman-teman saja. Kebetulan saya nyamannya ada di Tony. Oke, kita lanjut. Oke, operator aritmatika. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian atau hasil float, pembagian bulat atau hasil integer, modulus atau sisa bagi, dan juga ada pangkat. Lalu yang pertama, penjumlahan. Operator penjumlahan dalam Python dilambangkan dengan simbol plus. Operator ini digunakan untuk menjumlahkan dua atau lebih angka. Selain itu, operator ini juga dapat digunakan untuk menggabungkan string. Oke, kita coba yang pertama untuk menggabungkan dua angka ya teman-teman. Oke, seperti berikut. Kita masukkan terlebih dahulu angka 1 yaitu 10 dan juga angka 2 yaitu 5. Jadi kita untuk memasukkan angka kedua angka ini untuk mendefinisikan dua angka. Lalu kita masukkan untuk menggunakan operator penjumlahan. Jadi hasil sama dengan angka 1 ditambah angka 2. Jadi angka 10 ditambah 5. Lalu kita gunakan print hasil penjumlahannya. Kita coba rantai ya teman-teman. Nah, hasil penjumlahannya adalah 15 teman-teman. Jadi ini untuk menggabungkan dua angka teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke. Lalu ini adalah contoh kedua dari penjumlahan. Kita menggabungkan beberapa angka. Oke, kita coba lagi di Tony ya teman-teman. Nah, sebagai berikut. Jadi kita sudah memasukkan 5 angka nih teman-teman. Dan kita suruh untuk Tony-nya ini menjumlahkan semua angkanya gitu teman-teman. Jadi kalau yang tadi kan hanya 2. Ini kita coba masukkan 5 ya teman-teman. Coba kita run. Jadi jumlah pembagiannya sebagai berikut. Penjumlahannya sebagai berikut teman-teman. Oke, ini adalah contoh kedua untuk penjumlahan. Kita coba lagi. Yang ketiga. Contoh yang ketiga ini untuk menjumlahkan string. Jadi kita kalau yang tadi kan sudah menggunakan angka. Jadi yang sekarang ini kita coba masukkan kata-kata seperti hello dan words. Oke, mari kita coba teman. Nah, sebagai berikut. Kita masukkan string pertama dan juga string kedua, hello dan juga word. Lalu kita menggunakan operator penjumlahan untuk menggabungkan string. Di string 1 ditambah string 2. Jadi hello sama word ini kita coba untuk gabung jadi baris gitu teman-teman. Oke, kita coba run ya teman-teman. Nah, jadi hasil penggabungan string sudah bisa jadi hello world. Jadi kayak bersampingan teman-teman, nggak terpisah seperti atas dan bawah seperti ini lagi. Itu adalah penjumlahan teman-teman, ada 3 macam. Jadi teman-teman bisa untuk gabungkan 2 angka atau mungkin mau 5 angka dan juga bisa untuk menggabungkan kata-kata seperti ini teman-teman. Jadi sebagai string juga, menggabungkan string juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh tadi teman-teman, ada penjumlahan. Operator penjumlahan itu untuk menjumlahkan dua nilai dari masing-masing operan atau bilangan. Jadi seperti yang awal tadi untuk menggabungkan dua angka. Lalu ada pengurangan. Untuk mengurangi nilai operan di sebelah kiri dengan operan di sebelah kanan. Jadi seperti 5 dikurangi 1 maka hasilnya 4. Lalu ada perkalian untuk mengalihkan dua operan atau bilangan. Sebagai contoh berikut, 3 dikali 5 sama dengan 15.
Lalu untuk membagi operator di sebelah kiri dengan operator di sebelah kanan. Jadi ada perkalian 18 di sebelah kiri dan juga ada 6. Jadi ini dibagi 18 dibagi 6 maka hasilnya 3. Lalu ada sisa bagi atau operatornya bisa dipakai persen. Untuk mendapatkan sisa pembagian dari operan di sebelah kiri operator yang dibagi oleh operan di sebelah kanan. Lalu ada pangkat. Memangkatkan operator di sebelah kiri operator dengan operator di sebelah kanan operator. Jadi ini dua angka dipangkatkan gitu teman-teman. 7 pangkat 2 gitu. Sama dengan hasilnya 49. Lalu ada pembagian bulat. Ini hampir sama seperti pembagian tadi. Cuma kalau pembagian tadi itu kan ada pembagian itu yang pasti hasilnya koma kan teman-teman. Nah, kalau misalkan pembagiannya koma, kita bisa pakai pembagian bulat ini. Jadi kayak hasilnya sudah dibulatkan nih teman-teman. Jadi 11 dibagi 3 itu kan pasti hasilnya koma. Jadi sudah dibulatkan 3 teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya. Ini ada operator perbandingan. Jadi kalau operator perbandingan berbeda sama operator yang tadi teman-teman. Kalau perbandingan ini kita mencari nilai true dan false-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Sama dengan kalau hasilnya sama maka ini true karena hasilnya kan sama-sama kan. Jika nilai tidak sama maka akan bernilai salah atau false gitu teman-teman. Selanjutnya, tidak sama dengan akan bernilai true karena kedua operan berbeda. Jika kedua operan sama maka akan menghasilkan false. Nah, jadi kalau hasilnya berbeda, di sini ya akan menghasilkan true teman-teman. Karena kan 3 sama 2 berbeda, beda sama yang tadi kan teman-teman. Lalu ada tidak sama dengan. Di sini hasilnya false karena kedua nilai operannya sama. Kalau misalkan di sini ada 4 sama 3, maka hasilnya akan true teman-teman. Karena nilainya kan tidak sama. Karena kebetulan ini 4 dan 4 nilainya sama, maka akan false. Oke, lalu ada lebih besar dari. Akan bernilai true bila nilai operan sebelah kiri itu lebih besar dari nilai operan sebelah kanan. Sebaliknya juga akan menghasilkan false, teman-teman. Kalau lebih besar sama kecil ini hanya kebalikannya saja, teman-teman. Itu bisa jadi kayak kalau lebih besar maka akan menghasilkan nilai true. Kalau lebih kecil maka hasilnya akan false. Sama juga teman-teman dengan nilai besar atau sama dengan. Akan bernilai true jika nilai operan sebelah kiri itu lebih besar teman-teman. Jadi sama kayak seperti yang awal tadi, lebih besar juga teman-teman. Ini hanya dibolak-balik saja sih teman-teman sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh pemrograman. Kita coba di Tony ya teman-teman. Nah, ini teman-teman sudah saya siapkan. Jadi X-nya 5 dan juga Y-nya 4. Kita coba ya teman-teman. Yang mana hasilnya true, yang mana hasilnya false. Nah, ini lebih besar ya teman-teman. X lebih besar dari Y. Maka hasilnya true sesuai yang tadi. Karena kalau lebih besar maka hasilnya true. Kalau lebih kecil dia akan false. Dan kalau sama dengan gini maka hasilnya false juga. Karena kan sama teman-teman. Lalu ada hasilnya. Ini juga true. Dan ini sama kayak yang seperti yang ini. Lebih besar maka akan hasilnya true. Kalau lebih kecil maka hasilnya false. Oke, kita lanjut. Ini ada operator logika. And atau dan, or atau not atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini teman-teman yang maksud saya tadi, tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran itu dibagi 3 teman-teman. Ada or, and, dan juga not. Kalau or, true dan true itu maka hasilnya true. Kalau true dan false maka hasilnya true teman-teman. Maaf. Kalau false dan true maka hasilnya true. Kalau false dan false maka hasilnya false. Beda dengan yang n. Kalau true dan true hasilnya true. True dan false hasilnya false teman-teman. Beda dari yang tadi. Kalau false dan true maka hasilnya juga false. Kalau false dan false maka hasilnya false. Kalau or tadi teman-teman, kalau yang true itu kan kalau ada true sama false maka hasilnya kan tetap true. Kalau yang di n ini
dia akan mengutamakan yang false terlebih dahulu, teman-teman. Kalau yang not ini dia kalau true false false true, jadi kayak balikannya, nggak bisa sama, teman-teman. Oke, kita coba contoh programnya nih, teman-teman. Teman-teman juga boleh coba di Tony ataupun VSCode ya. Kita belajar bareng-bareng di sini. Oke. Nah, ini teman-teman. Saya sudah masukkan false. Di X-nya sudah false, di Y-nya juga false. Kita coba. Nah, yang di OR-nya itu kan false, teman-teman, sesuai yang tadi. Kalau hasilnya false dan false, maka false. Sama juga kayak yang di N, itu false sama false, maka hasilnya juga false, teman-teman. Beda sama yang not. Kalau false sama false, tetap hasilnya itu nggak bisa false, teman-teman. Dia akan true. Karena dia kan beda, jadi nggak akan bisa sama, teman-teman, kalau di not. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada operator penugasan, teman-teman. Ada penugasan, penugasan penjumlahan, penugasan pengurangan, penugasan perkalian, penugasan pembagian bulat, penugasan modulus, dan juga penugasan pangkat, teman-teman. Nah, kita coba ya, teman-teman, di Tony. Nah, ini saya sudah masukkan ya, teman, yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sampai modulus, dan juga pangkat, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, hasilnya. Oke, kita next. Nah, ini ada operator identitas. Kalau operator identitas itu hanya dibagi dua, teman-teman. Ada is dan juga is not. Kalau is itu memeriksa apakah dua objek itu adalah objek yang sama. Kalau yang is not itu memeriksa apakah dua objek itu bukan objek yang sama. Hanya dibalikan saja sih, teman-teman. Kita coba ya, teman-teman, di Tony. Nah, ini teman-teman. Nah, karena kedua objeknya ini sama, maka hasilnya true, teman-teman. Karena ini yang is. Hasilnya true nih, teman-teman. Oke. Kita next, lanjut ke operator selanjutnya. Ya, ada operator keanggotaan. Sama seperti operator yang tadi, hanya dua. Bedanya ini pakai in dan juga not in, teman-teman. Kalau yang in itu memeriksa apakah suatu nilai ada dalam sebuah intertuple atau seperti list, tuple dan juga string. Lalu ada not in, memeriksa apakah suatu nilai tidak ada dalam sebuah interval. Oke, kita coba lagi di Python. Kita coba run. Nah, hasilnya kan false dan juga true nih, teman-teman. Karena keduanya beda nih, teman-teman. Yang in sesuai yang tadi. Kita coba balik ke penjelasan. Nah, itu kan memeriksa suatu nilai yang ada dalam sebuah intertuple. Nah, tadi itu sudah diperiksa sama in-nya nih, teman-teman. Maka hasilnya kan tadi hasilnya true ya, teman-teman. Kalau yang not in itu tadi tidak ada, teman-teman, di intertuple-nya. Nah, ini kan tidak ada, kita udah kasih kayak dalam kurungnya gini, teman-teman. Nah, itu hasilnya false, teman-teman, karena kan tidak ada di dalam stringnya, teman-teman. Nah, kalau yang di Y ini hasilnya true karena ada di, karena tidak ada di stringnya gitu, teman-teman. Kalau yang pertama kan tadi ada kita kasih kurungnya ini, teman-teman. Nah, kalau yang kedua ini nggak ada, teman-teman. Jadi hasilnya false dan juga true. Oke. Lalu selanjutnya ada operator yang terakhir, yaitu operator bitwise. Ini sama, teman-teman, ada AND bitwise, OR bitwise, SOR bitwise, NOT bitwise, dan juga shift kiri dan shift kanan. Kita coba, teman-teman. Kita coba di aplikasi Tony. Ini adalah program kita yang terakhir, teman-teman. Kita coba run ya, teman-teman. Nah, ini hasilnya, teman-teman.
dia sudah memeriksa semua hasilnya. Jadi kalau bahasanya komputer itu dia nggak bisa kayak nerima angka lainnya kayak 2 dan 5 gitu di bahasa kayak bahasa komputernya nih teman-teman. Jadi dia itu cuma bisa membaca 0 dan juga 1 teman-teman, kayak angka 1 ini berarti 00000 dan juga 1. Kalau 13 000001101 gitu teman-teman. Sama juga kayak di N nih teman-teman. Nah, ini kan ada N-nya juga. Jadi dia memakai 0001101. Jadi kalau di komputer itu dia itu akan banyak angka 0 dan juga satunya teman-teman. Dia nggak bisa baca yang angka lainnya gitu teman-teman, kayak 2 dan juga 3. Dia akan kayak angka 1 ini, dia nolnya kan banyak sama 1 gitu teman-teman. Jadi kayak dia itu kayak ini bahasa komputernya gitu aja sih teman. Nah, ini kan kayak sudah format AND, OR dan juga SOR. Itu untuk mencari kayak bahasa komputernya gitu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar pemrograman di Python. Terima kasih. Bye-bye.